Oke, ini adalah mata kuliah praktek ya. Nah, mata kuliah bahasa Inggris ekonomi dan bisnis. Sehingga tidak lagi mengurusi hal-hal teknis seperti tenses, jenis kata, plural atau tunggal, dan seterusnya. Dan kita akan langsung ke praktek bagaimana kita menggunakan bahasa Inggris ketika kita terjun misalkan di dunia pekerjaan nanti. Karena saya kira semuanya harapannya adalah lulus dengan predikat yang baik dan bekerja dengan posisi yang sebaik-baiknya juga. Jadi akan sangat membantu ketika bahasa Inggris bisa mengantarkan kalian kepada tujuan atau cita-cita kalian. Oke, jadi di bahasa Inggris ekonomi dan bisnis ini saya namai English for Business Communication. Yaitu ada tiga hal. Kalau kelihatan di sini ada job interview, make and extend a phone call, dan giving presentation in English. Jadi dari segi judulnya sudah bisa diketahui ya. Yang pertama wawancara pekerjaan. Oke, jadi nanti pasti kalian ketika lulus akan mengikuti wawancara pekerjaan. Kalau kalian ingin mendapatkan posisi yang cukup tinggi, biasanya wawancara pekerjaannya dalam bahasa Inggris. Dan ini harus siap. Nah, kita akan belajar itu. Yang kedua adalah make and extend. Jadi membuat, menelpon, dan extend. Extend biasanya kalau kita operator. Jadi kita menerima telepon dan menyambungkannya ke orang yang dituju. Biasanya ini posisi sekretaris. Kita terima telepon, tujuannya apa, pesannya apa. Kalau ada orangnya, kita sambungkan ke orangnya. Kalau tidak ada, kita catat pesannya. Nah, itu praktis sekali. Langsung bisa kita praktekkan. Oke. Kalau kita di perbankan atau mungkin di perkantoran, ada yang menelpon orang luar, kita bisa menjawabnya dengan sigap. Yang ketiga yaitu giving presentation in English. Jadi memberikan presentasi dalam bahasa Inggris. Kalau presentasi dalam bahasa Indonesia sudah biasa, sudah pernah kalian lakukan mungkin. Nah, presentasi dalam bahasa Inggris nanti adalah berupa ya presentasi dalam kelompok. Saya targetnya nanti dibagi kelompok untuk bagian kedua dari semester ini. Ya. Jadi presentasi dalam kelompok nanti akan dibagi kelompoknya. Dibagi kelompoknya dan saya targetkan UASnya adalah membuat presentasi atau melakukan presentasi dalam bahasa Inggris. Itu UASnya. Mengapa ini penting? Karena misalkan kalian bekerja di bidang marketing atau misalkan di bidang di perusahaan-perusahaan multinasional, pasti kalian akan misalkan bernegosiasi dengan klien asing, dengan supplier asing, atau mempromosikan sesuatu kepada orang asing. Nah, ini menjadi penting untuk bisa melakukan presentasi dalam bahasa Inggris. Oke, jadi tujuannya ke situ untuk semester kedua ini. Tidak berarti nanti hal-hal yang berkaitan dengan grammar, hal-hal yang berkaitan dengan tata bahasa tidak disinggung, tapi saya berharap bisa langsung dipraktekkan, belajar dari mempraktekkan seperti itu. Oke, tentu saja nanti akan ada arahan-arahan terlebih dahulu, sehingga prakteknya bisa lebih cepat ya, bisa lebih mudah. Oke, untuk skill fokusnya untuk job interview nanti ada listening dan speaking. Yang pertama adalah listening untuk minggu ini, kemudian speakingnya nanti ya. Kemudian target vocabsnya adalah bagaimana memperkenalkan diri sendiri. Kenapa? Karena ketika kita job interview pasti akan ditanya dengan mengenai identitas kita. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana mendiskusikan atau menjelaskan suatu jenis pekerjaan. Oke, kalau kita sudah punya pekerjaan sebelumnya, kita pasti perlu untuk menceritakan apa yang sudah kita kerjakan, pengalamannya apa saja. Atau kalau kita ingin
menjelaskan apa yang akan kita lakukan dengan pekerjaan baru ini, kita juga perlu skill ini. Oke, jadi ini arahannya. Oke, kita masuk. Oke, ini untuk apa sih job interview itu? Nah, kita mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan job interview. Coba kita baca ya, saya ingin meminta salah satu untuk membaca ini. Oke, coba Rai Alia Lutfiah, silakan baca. Jangan lupa nyalakan mikrofonnya. Okay, sir. What is it for? Job interview is seen as a popular and useful way to directly evaluate potential employees, their skill and capabilities. Oke, thank you. So, what is it for? Untuk apa sih job interview itu ya? Job interview is seen as a popular and useful way. Jadi dia merupakan cara yang populer dan paling pas, paling tepat. Cara yang populer dan tepat. Untuk apa? To directly evaluate. Untuk secara langsung mengevaluasi. Jadi untuk melihat ini orang kualitasnya seperti apa ya, secara langsung. Kalau tes tertentu atau tes psikotes itu mengevaluasi juga tapi tidak secara langsung karena yang kita lihat bukan orangnya tapi hasil kerjanya. Oke, so to directly evaluate. Oke, apa yang dievaluasi? Potential employees, yaitu calon pekerja. Employees itu pekerja, kalau employer yang memberi kerja. Oke, employees yang bekerja, employer yang memberi kerja. Jadi untuk mengevaluasi calon pekerja, potential employees, mengenai apanya? Their skills and capabilities. Skill mereka dan kapabilitas mereka. Skill itu keahlian, kapabilitas kemampuan. Oke. Oke, bagian kedua silakan dibaca oleh saya ingin ke The Boys. Oke, Aditya Ramadan coba. It is used by the job seekers to personally make sure if the candidates meet the requirements for the job. Okay, so it is used by the job seekers. Jadi kalau dari sudut pandang job seekers, ya, job pekerjaan seekers itu pencari. Jadi dari sudut pandang pencari pekerjaan, so oleh pencari pekerjaan, wawancara ini bermanfaat atau berguna to personally make sure if the candidates meet the requirements for the job. Oke, job seekers, pencari pekerjaan ya. Oke, harusnya employers ya. Saya ganti employers. Ya, employers to personally make sure if the candidates meet the requirements for the job. Jadi untuk mengukur apakah the candidates, calon pekerja itu bertemu. Nah, bertemu di sini maksudnya sesuai ya, sesuai dengan apa? Requirements for the job. Sesuai dengan
syarat-syarat pekerjaan itu. Nah, pekerjaan itu ada syaratnya. Jadi kalau yang pertama job interview untuk mengevaluasi skillnya, kalau yang kedua untuk mengevaluasi atau melihat sudah sesuai dengan syaratnya atau belum. Oke. Karena syarat ini lebih gampang ya, ini di bagian 2, di paragraf 2 ini syarat-syaratnya requirements. Mengapa? Karena dia lebih gampang diukur. Misalkan syaratnya lulus SMA. Nah, tinggal dilihat mana ijazah SMA-nya. Syaratnya minimal 20 tahun. Nah, tinggal dilihat KTP-nya lahir tahun berapa. Minimal misalkan tinggi badan ya, kalau pekerjaan-pekerjaan tertentu pramugari misalkan minimal 165 cm. Nah, itu tinggal dilihat orangnya gitu kan. Itu gampang untuk yang bagian 2 ini. Persyaratannya masuk atau tidak. Oke, nah itu secara umum mengenai job interview, mungkin kalian juga sudah paham. Sekarang some useful words during job interview. Ketika job interview, ada kata-kata yang sering dipakai, yang akrab atau yang mungkin muncul dalam bahasa Inggris tentunya. Oke, what are they? Nah ini, oke, tulisannya belum muncul. Kira-kira apa ini? Suasana apa ini? Gambar apa? Interview ya Pak. Interview. Oke, good. Interview. Saya atasin. Oke, interview ya. Biasanya 1 lawan 1, tapi tidak menutup kemungkinan juga dengan 1 orang yang diwawancarai menghadapi 2 atau 3 orang. Ada juga keadaan di mana yang diwawancarai 2 orang, yang mewawancarai 1 orang, itu juga mungkin terjadi. Oke. Apakah ini? Ya, sudah kelihatan ya. Ya, so this is CV atau resume. Ya, kalau dalam bahasa Inggris resume. Resume. CV itu curriculum vitae. Curriculum vitae. Curriculum vitae. Bahasa Inggrisnya ya. Daftar riwayat hidup. Ya, tulisannya double R, curriculum vitae. Nah, bahasanya vitae. CV ya. Atau resume. Resume. In English. Ya, daftar riwayat hidup. Oke. Kemudian dalam pekerjaan juga harus memakai pakaian-pakaian seperti ini. What do you say them in English? How do you call them in English? Baju-baju ini dalam bahasa Inggris disebut apa? Secara umum? Ya, formal clothes. Ya, formal clothes. Nah, ada ini shirt, trousers, tie, blazers, gitu ya. Kemudian kalau jas, suit. 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 Nah, suit. Bacanya suit, suit, bukan sweet ya. Bukan sweet. Oke. Makanya ada juga seperti ini dibacanya. Swim suit. Bukan swimsuit. Swimsuit. Kalau suit saja beda lagi, kalau suit saja jas. Setelan jas ya. Oke. Next. Apa ini? What do you say them in English? Sertifikat. Sertifikat. Ya, certificate ya. Ini ada certificate. Biasanya
sertifikat itu diperlukan untuk menunjukkan apa? Our qualifications. Ini menunjukkan kualifikasi kita. Kualifikasi kita itu latar belakang pendidikan atau pekerjaan kita, qualifications. Jadi kalau kita menyebut qualifications itu ya ijazah sebelumnya, pengalaman kerja sebelumnya, itu qualifications. Next. Okay. Where are they? Where are they? In the office. In the office. Yes, office. In the office. Next. This one. What is it? What is it? Apa ini? Area? Ya, area pekerjaan ya, work site. Tempat kita bekerja, work site. Ya, ini kebetulan adalah area pekerjaan pembangunan ya. Kalau kita sebagai librarian, petugas perpustakaan, work site kita juga perpustakaan. Kalau kita bekerja sebagai pengajar di sekolah, guru di sekolah, maka work site-nya adalah sekolah. Work site, tempat bekerja, lokasi pekerjaan. How about this one? Any clue? Ya, building site. Building site. Oke, sebentar saya tutup jendela dulu karena di sini hujan. Takutnya suaranya masuk ya. Oke, iklan dulu ya, 30 detik. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi ini adalah namanya building site. Oke, lokasi pembangunan, building site. What about this one? Ini ada lokasi di mana indoor, ada lukisan, ada cat air, ada kuas-kuas. Biasanya dipakai oleh pekerja seni. What is it? Yeah, studio. This is studio. This is studio. How about this one? Ini ada kamera, ada kameramen, ada lighting. Biasanya ada hubungannya dengan film. Ya, film set, film set. Ya, next. Nah, ini gampang. Where are they? Atau what are they doing? Ada yang tahu? Oke, farm. Oke, farm di ladang ya, di perkebunan. Di perkebunan. How about this one? Ini pekerjaan yang di jalanan. This is street. They are working on the street. Ya, ini lokasi-lokasi orang bekerja, ada yang on the street. Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu yang dikerjakan di lapangan atau di jalan itu pakai on the street. On the street.
Oke, where are they? Ini adalah di underground ya, cukup jelas underground, di dalam underground, di bawah tanah. Oke. Kita punya waktu 9 menit. Oke, sebelum kita belajar mengenai common questions and answers, pertanyaan-pertanyaan yang umum ya, ditanyakan dan jawaban-jawaban yang sebaiknya kita sampaikan ketika job interview. Kita akan belajar listening, ya, akan belajar listening. Dan saya tutup dulu. Dan ini sekaligus sebagai follow up dari pertemuan kali ini, ya. Listeningnya adalah nanti saya akan memberikan link untuk menonton video. Kemudian di bawah video itu akan ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Oh ya, videonya itu adalah video job interview dalam bahasa Inggris. Sudah ada subtitlenya, sudah ada teksnya, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dan kita bisa belajar dari video itu untuk mendengarkan dan memahami seperti apa sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa atau sering muncul dalam job interview. Setelah ditonton dan didengarkan, baru dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Tugas ini adalah tugas individual, jadi satu orang menjawab sendiri-sendiri. Oke, videonya ada di YouTube dan nanti jawabannya ditulis di dalam kolom komentar. Oke, ditulis di dalam kolom komentar. Komentarnya tidak akan langsung muncul ketika kalian menjawab, ya. Jadi akan di-approve dulu baru bisa muncul, sehingga tidak akan terjadi tiru-meniru ya. Oke, tidak akan terjadi tiru-meniru karena jawaban dari satu mahasiswa tidak akan muncul sebelum semuanya mengumpulkan terlebih dahulu. Ketika semuanya sudah mengumpulkan, baru akan muncul semuanya jawabannya seperti apa. Oke, untuk linknya akan saya nanti kirimkan ke WhatsApp group dan ke sini, ke chat box. Oke, itu saya akan perlihatkan. Bentar, iklan dulu. Oke. Ini linknya. Nanti ini link di atas akan saya kirimkan ke WhatsApp group. Oke. Kemudian di bawah ini klik show more atau lihat lebih banyak kalau di dalam bahasa Indonesia ya, saya agak lupa. Klik ini, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaannya. Percakapan 1, siapakah nama pelamar dan seterusnya, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 15 pertanyaan. Sampai ke bawah. Nah, kemudian baru setelah ditonton dan dijawab pertanyaannya, ditulis jawabannya di sini. Jangan lupa ada nama dulu ya, nama, misalkan nama saya Adi. Terus kemudian name, berapa, gitu ya. F1, F102, sekian dan seterusnya. Baru jawabannya seperti itu ya. Oke. Nanti komentar, klik komentar, komentarnya tidak akan langsung muncul karena harus di-approve dulu, tapi nggak apa-apa, yang penting selama kalian memiliki akun YouTube atau akun Gmail, kalian bisa mengirim. Nah, ya ini karena punya saya sendiri, jadi
Bisa ya. Tapi ini sudah saya setting di approve dulu, baru bisa muncul di kolom komentar. Oke. Waktunya sampai kapan? Deadline-nya sore ini ya. Deadline-nya sore ini sampai jam malam deh ya, malam. Sampai malam jam 20.20 deadline. WIB pastinya. Oke. Jam 20.20 WIB. Pak mau bertanya, Pak. Ya. Kenapa? Itu kan pertanyaannya bahasa Indonesia, berarti jawabnya pakai bahasa Indonesia ya? Ya. Jawabannya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Sementara ini boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, karena tujuan tugas ini adalah mendengarkan dan memahami terlebih dahulu ya. Targetnya adalah memahami, bisa mendengarkan, tahu maksudnya dan memahami. Itu yang ditargetkan dari aktivitas ini. Nggak apa-apa masih dalam bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Yang lain ada pertanyaan? Oke. Ya, karena kita terbatas waktu, Zoom-nya belum premium ya, belum berbayar, jadi itu dulu untuk pertemuan kali ini, dan silakan setelah pertemuan ini langsung mengerjakan tugasnya, karena waktunya terbatas. Semoga lancar, semoga tidak ada halangan. Nanti kita akan bertemu lagi di hari dan jam yang sama, jam 1 hari Selasa minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa